Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi nih bareng aku Nafita Kusmardani. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pemanfaatan citra satelit untuk kebencanaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu bencana. Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang dapat mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Nah, untuk mengantisipasi atau sebagai upaya meminimalisir terjadinya suatu bencana, kita dapat memanfaatkan perkembangan sistem informasi geografi saat ini untuk analisis kebencanaan menggunakan software ArcGIS. Kali ini saya akan mempraktikkan mengenai analisis potensi bencana hidrometeorologi yang rentan terjadi di Indonesia, khususnya untuk potensi banjir dan juga kekeringan. Wilayah yang akan menjadi analisis saya berada di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Analisis potensi bencana yang pertama akan saya analisis adalah potensi bencana banjir. Potensi bencana banjir dapat dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa faktor meliputi curah hujan, morfologi wilayah, dan besarnya tingkat akumulasi air. Sebelumnya kita perlu menyiapkan bahan-bahan, diantaranya citra satelit pada band-band yang telah dilakukan koreksi geometri, yaitu dari hasil TOA band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, dan band 10. Kemudian ada peta LST, peta curah hujan, peta sungai, data hasil SRTM, flow direction sungai. Nah, dalam analisis kali ini saya akan menggunakan software ArcGIS dalam pengolahan untuk analisis potensi bencana banjir. Di sini saya telah memasukkan data-data yang telah saya sebutkan untuk analisis potensi banjir. Langkah pertama yang harus kita masukkan yaitu kita perlu memasukkan gelombang inframerah dekat dan gelombang pendek inframerah menggunakan band 5, dan untuk gelombang pendek inframerah dapat menggunakan band 6 atau band 7. Di sini saya akan menggunakan band 7 untuk gelombang pendek inframerah. Kita akan menghitung jejak potensi genangan atau Normal Difference Water Index (NDWI) pada Spatial Analysis Tools. Kemudian kita masuk kepada algebra, pilih raster kalkulator. Nah, setelah muncul pop-up raster kalkulator, kita akan masukkan rumus untuk menghitung NDWI. Yang pertama yaitu TOA band 5 dikurang TOA band 7 dibagi dengan TOA band 5 ditambah TOA band 7. Kemudian kita beri nama NDWI. Kita klik OK. Nah, dalam penganalisaan NDWI ini terdapat 3 proses dalam perhitungan NDWI yang akan kita lakukan nanti. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Yang berikut merupakan hasil dari NDWI yang pertama. Kemudian kita akan melakukan perhitungan NDWI yang kedua menggunakan gelombang hijau dan gelombang inframerah dekat. Untuk perhitungan gelombang hijau dan gelombang inframerah dekat, kita akan menggunakan raster kalkulator, lalu kita masukkan rumusnya TOA band 3 dikurang dengan TOA band 5 dibagi dengan TOA band 3 ditambah TOA band 5. Kemudian kita beri nama NDWI 2. Kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk yang terakhir, perhitungan gelombang hijau dan gelombang pendek inframerah menggunakan band 3 dan band 7 yang telah dikoreksi geometri. Kita masukkan rumusnya TOA band 3 dikurang TOA band 7 dibagi dengan TOA band 3 ditambah TOA band 7. Kemudian kita beri nama NDWI 3.
Nah, dari ketiga hasil NDWI ini kita hitung menunjukkan nilai minus yang menunjukkan daerah di Sukoharjo itu memiliki daerah yang termasuk dalam kategori jejak genangan yang minim. Karena nilai air ditandai dengan nilai positif, yang dimana menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai NDWI, maka daerah tersebut memiliki potensi untuk tergenang cukup tinggi. Sedangkan di Kabupaten Sukoharjo ini dalam termasuk kategori yang jejak genangan airnya minim. Selanjutnya memasuki langkah untuk menghitung flow accumulation dari data flow direction sungai. Kita akan masuk pada spatial analysis tools, kemudian kita pilih hidrologi, gunakan flow accumulation. Kita akan menginput dari hasil data flow direction, kemudian kita beri nama. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Kita ganti agar warnanya lebih terlihat dengan men-setting pada coloran seperti ini. Nah, pada hasil dari flow accumulation yang telah kita peroleh, warna gelap pada hasil pengolahan ini menunjukkan titik akumulasi air yang mengalir di suatu kawasan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat peta aspek dan hillshed untuk penentuan potensi banjir menggunakan data SRTM yang telah saya klip sebelumnya dengan batas wilayah. Kalian bisa menyesuaikan dengan batas wilayah kalian masing-masing. Di sini saya telah memasukkan pada layers untuk hasil klip batas wilayah klip Sukoharjo menggunakan data SRTM. Kemudian kita masuk pengolahan pada R-Toolbox, kemudian kita pilih 3D Analysis. Kemudian kita masuk pada raster surface. Kita pilih yang pertama untuk menghitung aspek. Kita masukkan pada input raster data SRTM, kemudian kita beri nama peta aspek. Kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, berikut merupakan hasil dari peta aspek yang kita peroleh dari data SRTM. Kemudian kita akan membuat data untuk hillshed, masih menggunakan spatial 3D analysis tools. Kemudian kita masuk pada raster surface, kemudian kita pilih hillshed. Kita masukkan data SRTM lagi, kemudian kita beri nama hillshed. Dan untuk azimut dan altitude-nya kita default saja, kemudian langsung kita klik OK. Nah, setelah hasilnya selesai seperti ini, kita dapat melihat bahwa pada nilai low mempunyai nilai yang tinggi dan berpotensi terhadap genangan. Nah, warnanya ditunjukkan dengan warna yang semakin tua pada bagian ujung selatan di kawasan Kabupaten Sukoharjo. Nah, di bagian sini, sedangkan nilai height yang bernilai rendah menunjukkan bahwa di suatu kawasan tersebut tidak berpotensi terhadap suatu genangan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan reclassify pada raster hillshed dan aspek yang kita peroleh ini pada menggunakan spatial analysis tools. Kemudian kita masuk pada reclass, kemudian kita pilih reclassify. Input raster kita masukkan yang pertama untuk peta aspek, kita klasifikasikan menjadi 5 kelas. Metode kita pilih equal interval, Celsius pilih 5,
klik OK. Kemudian location ini untuk peta aspek beri nilai tinggi pada nilai low dan beri skor rendah pada nilai high. Jadi kita akan reverse new value seperti ini. Kemudian kita beri nama. Kemudian langsung kita klik OK. Kita tunggu proses reclassify-nya. Nah, berikut merupakan hasil dari reclass aspek pada Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya kita akan melakukan reclassify pada raster hillshade menggunakan reclass, kemudian reclassify, input raster kita masukkan hasil hillshade, classify-nya kita bagi menjadi 5 kelas dengan metodenya equal interval, kemudian kita klik OK dan beri reclass hillshade. Sama seperti halnya dengan reclass aspek, nilai hillshade ini pada nilai minus menunjukkan nilai yang tinggi, maka kita akan reverse new values seperti ini, dan nilai tinggi kita beri skor yang rendah. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah hasil dari reclass hillshade dan reclass aspek telah kita peroleh, kemudian kita akan menentukan yang menjadi faktor pemicu paling tinggi dalam potensi bencana banjir di suatu kawasan, dan kita memasukkan SHP curah hujan. Kita konversi dulu sebelumnya ke dalam bentuk raster. Di sini saya telah memasukkan SHP curah hujan di sini. Dan kita akan konversi dalam bentuk raster menggunakan ArcToolbox, kemudian pilih conversion tools. Kita pilih to raster, pilih polygon to raster. Kemudian untuk input features-nya kita masukkan curah hujan, value field-nya tetap fit, kemudian kita beri nama CH raster. Kemudian kita klik OK. Setelah hasil dari konversi ke polygon telah kita dapatkan seperti ini. Ya, ternyata di Kabupaten Sukoharjo hanya terdiri dari 2 interval curah hujan. Di bagian sini cukup merata dan di bagian sini yang mengalami perbedaan interval curah hujan. Kemudian kita akan reclassify juga pada raster curah hujan. Gunakan reclassify, input rasternya kita masukkan. Kita coba klasifikasikan menjadi 5 kelas. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, pada hasil kelas curah hujan ini memiliki skor yang paling tinggi karena faktor pemicu utama untuk potensi banjir mempunyai bobot 40, dan untuk faktor lainnya kita akan beri bobot yang sama rata. Kemudian untuk peta hasil NDVI transfer untuk NDVI 3, kita juga akan reclassify menjadi 5 kelas. Ini kita taruh ke atas, akan kita reclassify dalam 5 kelas sebagai penentu potensi bahaya banjir. Kita reclassify dari NDVI, klasifikasikan dalam 5 kelas, equal interval, kemudian classes pilih 5, dan klik OK. NDVI. Kita tunggu prosesnya. Nah, untuk dalam hasil NDVI ini menunjukkan bahwa nilai skor tinggi menunjukkan skor rendah, dan untuk
nilai tinggi menunjukkan skor tinggi. Jadi ini tidak berbanding terbalik seperti dari reclass untuk aspek dan hillshade tadi. Kemudian langkah terakhir dalam penentuan potensi bencana banjir, kita akan mengoverlay dari keseluruhan faktor-faktor pemicu banjir yang telah kita hitung sebelumnya menggunakan weighted overlay dalam ArcViewBox. Kita cari overlay, kemudian weighted overlay. Kita masukkan raster untuk reclass NDVI, kemudian kita masukkan reclass curah hujan, reclass hillshade, dan juga reclass aspek. Seperti ini. Kemudian kita akan beri bobot pada keempat variabel ini, di mana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk curah hujan memiliki bobot yang paling tinggi yaitu 40, sedangkan untuk faktor lainnya kita bagi rata untuk mencapai 100%. Berarti yang lainnya untuk data aspek hillshade dalam skor 20. Dan juga NDVI juga mempunyai bobot 20. Kemudian from-nya kita tulis 1, to-nya 5, kemudian kita beri nama potensi banjir. Kita klik open. Nah, berikut merupakan hasil dari potensi bahaya banjir di Kabupaten Sukoharjo, di mana yang nilainya paling tinggi menunjukkan daerah yang berpotensi untuk tergenang air atau tergenang banjir. Akan kita lihat seperti ini. Pada hasil overlay analisis potensi banjir di Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kategori rendah, di mana dapat ditunjukkan dari hasil overlay yang menunjukkan pada skor tinggi yang berwarna hijau pada bagian utara Sukoharjo saja yang potensial terhadap banjir, di mana pada kawasan tersebut memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan interval 1.500 hingga 1.750 mm per tahun. Untuk kawasan lainnya tidak begitu potensial terhadap genangan atau banjir karena dipengaruhi oleh morfologi Sukoharjo yang datar. Dan di sini kita lihat pada bagian selatan Sukoharjo juga termasuk kawasan yang dalam kategori sedang untuk potensial banjirnya, menunjukkan dengan pada skor 3, warnanya putih atau krem seperti ini, di mana pada kawasan tersebut memiliki morfologi relief yang miring cenderung curam yang berkisar di antara 15-40%. Dan setelah serangkaian proses dari analisis potensi banjir telah kita lakukan, kemudian selanjutnya kita akan melakukan analisis kekeringan pada suatu kawasan di Kabupaten Sukoharjo. Adapun untuk analisis kekeringan ini kita memerlukan bahan-bahan, yaitu untuk data NDVI yang telah kita proses tadi, kemudian hasil NDVI, kemudian band red, green, blue untuk band 4, band 5, dan band 7, kemudian peta LST. Langsung saja kita akan masuki langkah pertama, yaitu kita masukkan terlebih dahulu untuk data NDVI yang telah kita hitung. Ada layers, kemudian kita akan melakukan perhitungan NDVI pada raster kalkulator. Di sini saya telah menghitung dari nilai NDVI dan saya telah klik dengan batas wilayah Sukoharjo. Di sini langsung saja kita akan masuk untuk perhitungan NDVI menggunakan
hasil NDVI, kemudian dikurang dengan nilai NDVI, kemudian dibagi dengan hasil NDVI ditambah dengan hasil NDVI. Kemudian kita akan dapatkan NDVI. Dan kita klik OK. Nah, hasil NDVI telah berhasil seperti ini, atau menunjukkan hasil yang minus, di mana kawasan Kabupaten Sukoharjo ini menunjukkan kawasan yang tidak kering dengan kondisi air yang normal. Jika hasilnya NDVI ini di atas 1, mempunyai nilai yang sangat tinggi dan kawasan tersebut berpotensi terhadap kekeringan. Namun pada kawasan Sukoharjo ini termasuk dalam kategori kawasan yang tidak rentan terhadap kekeringan. Selanjutnya kita akan menghitung nilai DDI pada raster kalkulator. Kita masukkan band red, green, blue. Sebelumnya kita harus memasukkan data untuk band 4, band 5, dan juga band 7. Nah, seperti ini. Kemudian kita baru akan melakukan pada raster kalkulator. Kita hitung menggunakan band 5 dikurang band 4 dikurang dengan band 5 dikurang dengan band 7. Kita beri nama DDI. Kemudian kita klik OK. Hasil DDI yang akan kita peroleh nanti, jika hasilnya semakin besar, tingkat potensi terhadap kekeringannya juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika nilai DDI-nya semakin kecil, maka tingkat potensi terhadap kekeringannya semakin rendah. Dan didapatkan dari hasil DDI bahwa di Kabupaten Sukoharjo memiliki hasil yang rendah yang ditentukan pada nilai low-nya berkisar 9.502, yang mana di kawasan Sukoharjo ini tidak berpotensi terhadap bencana kekeringan. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung Thermal Vegetation Index atau TVI, memasukkan data LST, TOA band 5, TOA band 4, dan juga TOA band 2. Langsung saja kita masuk pada raster kalkulator. Kemudian kita masukkan hasil LST dibagi dengan rumusnya 2,5 dikalikan dengan dalam kurung TOA band 5 dikurang TOA band 4 dibagi dengan dalam kurung TOA band 5 ditambah 6 dikalikan dengan TOA band 4 dikurang 7,5 dikalikan dengan TOA band 2 ditambah 1. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kita lalu beri nama TVI, Thermal Vegetation Index, dan kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Ganti warnanya setelah hasilnya selesai seperti ini. Nah, hasil yang didapatkan bahwa di Kabupaten Sukoharjo tidak berpotensi terdeteksi bahaya kekeringan,
yang dihasilkan pada layar berikut untuk hasil TVI. Jika berkisar di antara 0 sampai 55, berarti suatu kawasan termasuk kawasan yang normal, terhindar dari bahaya kekeringan. Untuk interval 70 sampai 85 termasuk dalam kategori kekeringan sedang. Sedangkan untuk interval 85 sampai 99 termasuk dalam kategori tingkat kekeringan berat, dan untuk lebih dari 99 termasuk dalam tingkat kekeringan yang tinggi. Nilai high ditentukan pada 38. Berarti di semua daerah di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tingkat kekeringan yang tinggi. Nilai high-nya melebihi nilai 99. Jadi dalam analisis potensi kekeringan ini dapat menggunakan berbagai metode yang dapat merepresentasikan kondisi faktual yang ada di suatu kawasan tersebut, dan kemudian selanjutnya harus dilakukan validasi ke lapangan untuk melihat akurasi datanya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis bencana hidrometeorologi kekeringan dan juga banjir di Kabupaten Sukoharjo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.